Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu dalam KBM Daring pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dalam belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, sering berbersih diri, kemudian kalian silahkan nanti siapkan LKS-nya. Dan untuk memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi kita bisa mendapatkan materi yang nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekarang silahkan dibuka LKS-nya halaman 10. Ini masih di bab yang pertama, melanjutkan untuk pertemuan yang pertama dahulu tentang menggambar ragam hias. Kalau kemarin itu menggambar flora, fauna, dan alam benda, dan sekarang itu kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar ragam hias, pengertian dari ragam hias, motif ragam hias itu ada apa saja, kemudian ada pola ragam hiasnya itu ada apa saja, dan yang keempat ada teknik dalam menggambar ragam hias. Saya mulai dari yang pertama, pengertian dari ragam hias itu sendiri. Ragam hias itu adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya itu terdiri dari pola-pola yang diulang sehingga nanti membentuk kerajinan atau seni yang dinamakan dengan ragam hias. Jadi inti dari ragam hias adalah pola yang diulang-ulang dalam nanti membuat sebuah kerajinan atau sebuah kesenian. Yang contoh yang paling banyak dari ragam hias adalah contohnya ada batik, kemudian ada kain tenun, ada songket, ada ukiran atau pahatan pada bahan kayu atau batu. Itu contoh langsung dari ragam hiasnya. Tetapi tadi ragam hias itu bisa dikatakan ragam hias jika pola yang kalian tentukan itu diulang-ulang sehingga menjadikan suatu kerajinan atau seni yang memiliki nilai keindahan atau estetika yang lebih tinggi. Kemudian dalam ragam hias di sini itu memiliki nilai estetika atau nilai keindahan ada beberapa. Yang pertama, fungsi ragam hias sebagai ragam hias yang murni. Jadi inti dari ragam hias yang murni itu hanya menambahkan nilai keindahan saja pada ragam hias tersebut. Yang kedua, ada ragam hias simbolis. Itu dari ragam hias yang kalian buat itu sekaligus menjadi fungsi dalam kerajinan tersebut. Contoh yang kedua ini adalah kalian pernah melihat sebuah meja yang di kaki-kaki tersebut biasanya ada entah digambar contoh kaki dari kaki ayam atau kaki gajah atau kaki apapun. Lah itu keempat-empatnya disamakan, itu namanya nanti bisa dikatakan ragam hias yang simbolis. Jadi ragam hias yang dijadikan satu sebagai fungsi dari kerajinan tersebut. Yang kedua, ada motif dari ragam hias. Di sini motifnya ada sangat banyak. Kalian bisa lihat di halaman 10 sampai halaman 11. Yang pertama, ragam hias flora, motifnya berarti motif yang kalian ambil atau objek yang kalian ambil untuk membuat ragam hias itu adalah berasal dari flora. Jadi contoh tumbuhan, entah itu bunga, entah itu kemudian pohon apapun itu nanti bisa dijadikan sebagai ragam hias. Contoh-contohnya ada di halaman 11, gambar yang sebelah kanan. Yang kedua, ragam hias fauna itu berarti motif atau objek yang kalian ambil berarti berasal dari hewan. Yang paling sering itu pasti burung atau mungkin kupu-kupu. Kemudian ada di sini di gambar itu ada kuda laut dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau hewan itu
identik dengan khas dari daerah masing-masing di Indonesia. Contoh, kalau di daerah Boyolali atau daerah Blora itu banyak banget karena di situ itu peternak sapi itu banyak. Nah, di situ banyak yang menggunakan motif ragam hias yang berbentuk sapi, itu juga banyak. Kemudian yang ketiga ada ragam hias geometris. Kalau yang ketiga ini motif yang dikembangkan atau dibentuk sesuai dengan imajinasi seseorang sendiri-sendiri. Jadi silakan kalau yang ragam hias geometris itu sesuai imajinasi kalian, mau gambar bentuk bebas apapun, tetapi kalau nanti bisa disebutkan menjadi ragam hias adalah pola yang kalian tentukan harus diulang-ulang sehingga nanti bisa dikatakan menjadi ragam hias. Kemudian yang terakhir ada ragam hias figuratif. Kalau figuratif itu bentuk objek manusia atau bentuk bangunan yang ada di dalam atau di daerah tertentu. Contoh, kalau di daerah Jakarta ada Monas, di Kudus ada Menara Kudus, kemudian di Bandung itu ada Gedung Sate dan sebagainya, ya itu bisa dijadikan ragam hias figuratif. Atau ragam hias figuratif yang contoh yang lain itu bisa diambil dari seni budayanya. Contoh, kalau di Kudus ada seni tari kretek, atau kalau di daerah Jakarta ada ondel-ondel dan sebagainya. Nah, itu motif-motif yang nanti bisa dijadikan dalam pola ragam hias. Yang ketiga ada pola ragam hias. Di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dalam pembagian pola ragam hias. Yang pertama ada pola simetris. Jadi membentuk atau susunan motif-motif ragam hias dari pola simetris itu mempunyai keseimbangan bentuk dari satu dan yang lain. Itu pola yang simetris. Kalau pola asimetris itu nanti keseimbangannya atau bisa dikatakan tidak seimbang antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Itu yang asimetris. Yang ketiga ada pola ragam hias tepi. Bentuk dari pola ragam ini adalah pengulangan. Jadi contoh, kalau kalian ada border atau figura, pasti entah sebelah kanan atas dikasih ornamen ragam hias, yang sebelah kiri bawah itu juga dikasih pola ragam hias. Nah, itu contoh pola ragam hias tepi, contohnya ada di halaman 13 sampingnya. Kemudian ada pola ragam hias menyudut, berarti membentuk pola segitiga yang ada di dalam pola ragam hias tersebut. Yang kelima ada pola ragam hias gabungan. Jadi kalau gabungan bisa digabungkan antara pola ragam simetris, asimetris, atau pola ragam hias tepi. Tapi lebih mudahnya kalau gabungan itu pola ragam hias tepi, jadi tepinya dikasih sebuah ornamen, kemudian tengahnya kalian bisa dikasih pola ragam hias simetris atau asimetris dan sebagainya, itu boleh. Kemudian pola ragam hias beraturan, jadi corak terus motif yang kalian pilih itu harus sesuai dengan atau sama dengan semua dari awal sampai akhir. Itu namanya pola ragam hias beratur. Kalau yang terakhir pola ragam hias tidak beraturan, ya timbal balik atau kebalikan dari pola ragam hias yang beraturan. Yang terakhir ada teknik dalam menggambar ragam hias. Yang pertama, ya ragam hias flora. Ini hampir sama dengan motif, ada 4 ragam hias: flora, fauna, geometris, dan figuratif. Jadi untuk yang tekniknya itu sama seperti teknik menggambar. Kalian buat sketsa dulu, kalian tentukan dulu motif yang kalian mau ambil, apakah itu nanti flora atau fauna, geometris, ataupun nanti figuratif. Ketika sudah menentukan motifnya atau objeknya, tinggal nanti kalian buat sketsanya terlebih dahulu. Ketika sudah membuat sketsa, nanti satu kemudian diulang-ulang lagi di sampingnya, diulang lagi di sampingnya, seperti contoh gambar yang ada di halaman 13 yang paling bawah. Jadi dibuat sketsanya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga,
Baru langkah terakhir ke-6 itu nanti diulang di samping-sampingnya atau nanti dikasih jarak entah itu 1 cm atau 2 cm, itu terserah yang kalian mau buat. Itu untuk yang bab pertama sudah selesai, tetapi inti dari menggambar dan ragam hias itu adalah bedanya hanya yang penting gini, kalau menggambar itu tidak dianjurkan atau memang tidak untuk berulang-ulang, tetapi kalau ragam hias harus pola yang kalian atau motif yang kalian ingin gambar itu harus diulang-ulang sehingga menjadi atau bisa dinamakan dengan ragam hias. Jadi intinya adalah perbedaannya, kalau ragam hias itu polanya diulang-ulang atau motifnya diulang-ulang. Kemudian sekarang saya lanjutkan saja karena masih ada waktu yang lumayan. Kalian buka halaman 18, menginjak ke bab 2, yaitu menyanyi dengan satu suara dan memainkan alat musik sederhana. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini saya yang ambil pertama dulu untuk menyanyi dengan satu suara. Kalau menyanyi dengan satu suara itu pengertiannya adalah atau bisa dikatakan itu namanya unisono. Jadi bernyanyi unisono adalah cara bernyanyi menggunakan satu suara saja. Jadi kalau ada penyanyi itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang itu menggunakan satu suara saja atau bernyanyi secara bersama-sama. Intinya dari unisono adalah itu, jadi menggunakan satu suara saja, dihasilkan satu suara saja. Kemudian kalau dalam bernyanyi unisono ini juga banyak sekali, bisa kalian contohkan lagu-lagu daerah atau lagu yang kalian sukai, contoh lagu pop atau lagu mungkin lagu dangdut atau jazz dan sebagainya, itu bisa juga dinyanyikan dengan lagu atau bernyanyi unisono bisa. Kemudian setelah bernyanyi unisono itu pengertiannya tadi yaitu bernyanyi menggunakan satu suara. Sekarang lanjut ke halaman 21, ada teknik vokal yang harus kalian pelajari atau ketahui sebelum kalian praktek menyanyi. Pengertian dari teknik vokal itu adalah suatu cara dalam usaha untuk memproduksi suara atau mengolah suara dengan baik dan benar. Nah, jadi teknik vokal itu sebelum kalian nanti mau mempraktekkan bernyanyi atau penyanyi internasional atau penyanyi nasional dan sebagainya, itu pasti dia harus belajar dulu teknik vokalnya, biar nanti dalam memproduksi atau mengolah suaranya, ada dalam bernyanyi kan ada nada rendah, nada tinggi, atau mungkin ada intonasinya. Lah itu harus dipahami dulu. Kalau nada rendah itu nanti pakainya pernafasan apa, atau mungkin nada tinggi itu harus gimana, itu harus dilatih dulu dalam teknik vokal. Kemudian dalam teknik vokal itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada yang namanya artikulasi. Arti dari artikulasi adalah cara pengucapan kata demi katanya itu baik dan jelas. Jadi mulai dari A ya dilantangkan huruf A, B ya B, C ya C, itu namanya artikulasi. Jadi pengucapan katanya jelas dan tidak belibet. Kemudian yang kedua ada phrasering, aturan dari pemenggalan dari kalimat yang ada di dalam lagu. Contoh, phrasering itu dalam lagu itu pasti berbentuknya bait atau syair. Jadi ada pemenggalannya itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai nanti nada yang dihasilkan juga nanti akan tidak beraturan. Yang ketiga ada intonasi. Jadi tekanan dari setiap kata, bagian kata dan dialog. Ada intonasi tinggi, rendah,
atau ditekan, temponya tinggi, temponya rendah, itu namanya intonasi. Yang terakhir saya bahas adalah teknik pernafasan. Nah, di sini pernafasan ada yang sering digunakan dalam menyanyi, itu ada 3. Yang pertama ada pernafasan dada. Ini memang sangat populer ketika di kalangan teknik di Italia atau hampir semua penyanyi zaman dahulu atau penyanyi Renaissance adalah menggunakan teknik pernafasan dada. Tetapi pernafasan dada ini kelemahannya adalah nanti penyanyinya akan mudah lelah atau energinya mudah terkuras. Yang kedua ada pernafasan perut. Kalau pernafasan perut berarti nanti bagian dari perut akan membesar. Nah, ketika perut itu membesar, nanti akibatnya penyanyi mengalami kesulitan dalam menyajikan nada tinggi. Nah, jadi dalam pernafasan 1 dan 2 itu ada kelemahannya. Kalau tadi pertama mudah lelah atau energi yang terkuras, kalau yang kedua dalam nada tinggi nanti akan sulit. Yang terakhir, yang pernafasan ketiga, itu pernafasan diafragma. Nah, pernafasan ini adalah yang sangat cocok digunakan dalam atau seorang penyanyi, karena pernafasan ini itu nanti kalian mau ambil nada tinggi juga mudah, nada rendah juga mudah, nada falsetto juga mudah. Itu yang paling sering atau memang sangat dianjurkan itu menggunakan pernafasan diafragma. Nah, untuk yang pertemuan kali ini saya cukupkan karena waktunya terbatas. Untuk yang selanjutnya nanti pertemuan ketiga, kalian sebelum melihat video dibaca dulu halaman 24 sampai 27 biar nanti ketika kalian mau melihat video ada sinyal yang lumayan kuat dalam melihat video sebelumnya. Kemudian sebagai tugas akhir nanti kalian wajib mengerjakan soal yang linknya ada di bawah deskripsi seperti biasanya. Kemudian sebelum saya akhiri, tetap semangat dalam kalian belajar. Kemudian karena ini masih KBM daring, kalian kalau tidak sering-sering membaca buku pegangan atau LKS, nanti kalian akan keteteran sendiri. Jadi entah itu pelajaran apapun, kalian nanti dibaca-baca atau mungkin kalian buat kelompok belajar yang ada di tetangga-tetangga kalian atau teman-teman MI dulu atau apapun itu, kalian buat kelompok belajar biar nanti kalian bisa memahami secara jelas. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.